Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Juliawati akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu yang berjudul getaran. Apa sih getaran itu? Getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. Getaran berhubungan dengan osilasi benda dan gaya yang berhubungan dengan gerak tersebut. Semua benda yang mempunyai massa dan elastisitas mampu bergetar. Jadi, kebanyakan mesin dan struktur rekayasa mengalami getaran sampai derajat tertentu, dan rancangannya biasanya memerlukan pertimbangan sifat osilasinya. Penyebab getaran dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama yaitu getaran mekanik, dan yang kedua adalah getaran seismik. Getaran mekanik adalah getaran yang ditimbulkan oleh sarana dan peralatan kegiatan manusia. Dan yang kedua yaitu getaran seismik, adalah getaran tanah yang disebabkan oleh peristiwa alam dan kegiatan manusia. Yang pertama akan menjelaskan elastisitas dan hukum Hooke. Elastisitas adalah sifat suatu benda ketika diberikan gaya akan mengalami perubahan bentuk. Ketika benda dihilangkan gaya, maka akan kembali ke bentuk semula. Benda yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari tergolong ke dalam dua sifat, yaitu benda elastisitas dan benda pegas. Yang kedua, hukum Hooke. Hukum Hooke berbunyi gaya tarik atau tekan pada pegas berbanding lurus dengan panjang pegas. Yang kedua yaitu energi osilator harmonik. Energi osilator harmonik adalah sistem yang ketika dipindahkan dari posisi kesetimbangannya mengalami gaya pemulih F sebanding dengan perpindahan X. Osilasi harmonik dibedakan menjadi dua, yaitu osilasi harmonik sederhana. Osilasi harmonik sederhana terjadi karena adanya gaya pemulih yang berbanding lurus dengan perpindahan dari titik kesetimbangan. Dalam kasus ini, di atas gaya pemulihnya ditimbulkan oleh gaya pegas. Osilasi harmonik sederhana dapat ditentukan oleh 4 variabel, yaitu amplitudo, frekuensi sudut, pergeseran horizontal, dan pergeseran vertikal. Yang kedua yaitu osilasi harmonik teredam. Osilasi harmonik teredam adalah gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redaman yang menyebabkan amplitudo getaran berkurang secara perlahan terhadap waktu sampai akhirnya berhenti. Gaya penghambat atau redaman ini dapat berupa gaya gesek udara. Besarnya gaya redaman ini sebanding dengan kecepatan, namun arahnya berlawanan. Yang ketiga yaitu ayunan sederhana. Contoh sistem yang bergerak harmonik sederhana adalah ayunan bandul sederhana. Untuk menghasilkan ayunan sederhana, pada bandul membutuhkan simpangan kurang dari 10 derajat. Hal ini dikarenakan supaya gerakan yang terjadi di sekitar titik kesetimbangan berada dalam suatu bidang datar. Osilasi paksa dan resonansi. Osilasi adalah gerakan bolak-balik suatu benda yang terjadi secara periodik atau berkala, yaitu gerak benda tersebut berulang pada selang waktu yang tetap. Pada umumnya, energi mekanik dari osilator teredam menurun dalam waktu tertentu. Hal ini dimungkinkan untuk mengkompensasi penurunan energi ini dengan menerapkan gaya eksternal periodik yang melakukan kerja positif pada sistem. Pada umumnya, peningkatan dramatis dalam amplitudo dekat frekuensi alami disebut resonansi, dan frekuensi alami disebut frekuensi resonansi dari sistem. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang atau kurang pas atau gimana gitu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.